Kita lanjut ke implementasi layanan atau service security yang ada di SRX series device. Tapi sebelum kita masuk ke service apa saja yang tersedia di SRX, kita kenalan dulu dengan beberapa security object yang ada di SRX. Sebelumnya, ini adalah topologi dari lab yang akan kita gunakan. Jadi di tengah ini yang menghubungkan semua node adalah VSRX. Kita jadikan sebagai router sekaligus firewall. Kemudian untuk di sisi kiri ini ada jaringan lokal, ada dua network, satu untuk server, satu untuk client. Sementara yang di sisi kanan yang warna merah itu adalah server dari internet, anggap saja seperti itu. Jadi ini server internal atau server lokal, ini server dari internet. Untuk penjelasannya saya akan menggunakan bantuan dari slide yang ada di Junos Genius. Di sini modul keempat, security object. Belum itu kita cek dulu konfigurasi di SRX kita. Di sini saya tidak melakukan banyak konfigurasi, hanya konfigurasi initial configuration saja. Seperti konfigurasi manajemen, kemudian interface manajemennya, kemudian hostname dan user untuk mengaksesnya. Di sini ada beberapa konfigurasi, tapi semua konfigurasi ini adalah default bawaan dari VSRX 20.1. Saya mau cek interface-nya, IP interface manajemennya. Ini interface manajemennya, IP-nya ini. Kita akan konfigurasinya sekarang lewat Gweb ya, supaya nanti teman-teman bisa lebih mudah dalam memahami apa yang saya sampaikan nanti. Oke, ini kita akses lewat sini ya. Jadi teman-teman bisa pakai komputer host kita yang menjalankan GNS3, atau bisa juga menggunakan virtual machine yang diletakkan di sini. Itu bebas. Oke, kita coba akses. Kita masuk pakai user yang sudah dibuat. Nah, ini tampilan Gweb. Di sini kalau teman-teman lihat di bagian security services, kemudian security policy, ada yang namanya objects. Di sini ada beberapa seperti zone atau screen, services, zone addresses, global addresses, proxy profiles, schedules. Dan di video kali ini kita fokus dulu ke zone dan screen. Oke, kita lihat di zone dan screen ada apa. Ini di zone list, bawaannya itu ada 3 seperti ini, trust untrust, dan satu lagi Junos host. Di screen list ada untrust screen seperti ini. Oke, kita lihat dulu pengertian dari zone itu apa. Jadi zone itu adalah sekumpulan dari satu atau lebih network segment yang saling berbagi security requirement yang sama. Security requirement itu ya semacam policy terkait dengan security nanti. Maksud dari kumpulan dari beberapa network segment itu seperti ini. Ini kan ada 3 network segment. Segmen satu adalah yang dari internet. Ini gigabit Ethernet 0. Kemudian satu lagi yang mengarah ke server lokal, gigabit 1. Yang ketiga yaitu gigabit 2, yaitu yang mengarah ke client. Jadi dari 3 segmen tadi kita bisa mengelompokkan menjadi beberapa zone. Bisa jadi 1 zone, 3 zone, atau 2 zone. Contoh di sini saya bagi jadi 2 zone. Zone yang pertama adalah local zone. Anggotanya adalah interface gigabit 1 dan gigabit 2. Sementara zone yang kedua yaitu internet zone, anggotanya hanya interface gigabit 0. Nah, teman-teman mungkin ada yang bertanya, interface VXP 0 ini dia masuk zone mana? Dia masuk zone khusus, nanti kita akan lihat ada yang namanya zone management. Itu khusus untuk traffic management seperti ini. Tapi fokus yang akan kita gunakan nanti itu ada local zone dan internet zone seperti ini. Ada beberapa tipe zone di security device-nya Juniper. Jadi zone itu dibagi menjadi 2, yaitu user define dan system define. User define itu dibagi 2 lagi, jadi security zone dan functional zone. Security zone dia adalah zone yang
zone yang akan kita gunakan untuk mengimplementasikan security policy. Tadi kita lihat di sini di bagian zone list ini ya, ada 3 security zone. Saat kita pertama kali menjalankan VSRX itu ada 3 defaultnya. Ini namanya security zone, jadi tipenya security ini, teman-teman bisa lihat. Ini bisa kita hapus, bisa kita konfigurasi. Kemudian ada juga yang namanya functional zone. Functional zone ini masuknya ke user defined, tetapi dia merupakan zone yang dibuat khusus dari VSR untuk memisahkan traffic management dari traffic network pada umumnya. Satu-satunya zone yang termasuk ke functional zone itu adalah management zone. Di sini management. Kalau di sini tidak terlihat karena itu zone khusus. Tapi nanti kalau kita membuat zone, kita pilih tipenya yang fungsional, kita tidak bisa membuat zone baru. Jadi satu-satunya zone di functional zone itu management zone. Management zone itu anggotanya atau interface-nya itu apa saja. Itu ada interface internal biasanya seperti VXP0. Ini ya VXP0, itu dia masuknya ke management zone. Kemudian ada yang namanya system defined zone. Jadi ini sesuai namanya, ini adalah bawaan sistem. System defined zone itu ada 2 zone, yaitu null zone dan Junos host zone. Null zone itu adalah kondisi ketika suatu interface belum terassign atau belum tertautkan menjadi anggota suatu zone. Jadi interface ini belum jadi anggota zone manapun, itu defaultnya adalah masuk ke null zone. Null zone ini dia tidak bisa menerima traffic ya. Dia tidak bisa menerima traffic seperti yang dijelaskan di sini. Interface hanya bisa menerima atau melewatkan traffic ketika dia terassign ke zone selain null zone. Jadi defaultnya interface itu tidak menerima traffic karena dia masuk ke null zone. Nah, ada juga yang namanya Junos host zone. Junos host zone itu system defined, tetapi dia masuk ke tipe security zone. Di sini tadi kita lihat ada yang namanya Junos host ya. Nah, ini dia adalah security zone, tetapi dia system defined. Maksudnya dia itu bawaan sistem dan tidak bisa kita hapus, tapi kita bisa konfigurasi. Oke, kita coba konfigurasi. Tapi sebelum itu kita konfigurasi IP-nya dulu ya. Di bagian tab interface, pilih port. Ini kita ada interface-nya ya. Kita klik gigabit 0, kemudian tambah logical interface. Di sini kita isi dengan best practice-nya saja, unit 0. Description-nya bisa diisi, bisa juga dikosongkan. Contoh ini saya isi to internet. Nah, di sini kita bisa milih interface ini dia masuk ke zone mana. Itu kita bisa pilih di sini, tapi kita akan buat zone baru nanti. Jadi kita biarkan saja non atau kosong. Nah, dalam kondisi non atau kosong seperti ini, interface gigabit 00 itu masuk ke yang namanya null zone. Jadi seperti yang tadi saya katakan, tidak ada traffic yang bisa masuk atau melewati interface yang ada di null zone. Oke, kita konfigurasi IP address-nya, yaitu 888.1. Oke, kemudian interface gigabit 1 ini mengarah ke local server. Zone-nya kita biarkan kosong. IP-nya 10.10.10.1. Satu lagi gigabit 2. Ini yang mengarah ke clients. 192.168.1.1. Oke, sekarang kita buat zone baru. Zone ini tuh kita akan gunakan untuk membuat security policy ya, seperti ini namanya security policy. Defaultnya itu security policy
akan menolak semua traffic yang lewat dan masuk ke perangkat SRX kita sampai kita mengizinkannya di security policy ini. Jadi kalau kita tidak izinkan di sini, traffic itu tidak akan diizinkan, akan selalu di drop. Contoh di sini itu bawaannya tadi untuk zone-nya ada trust dan untrust, dan security policy-nya atau security rules-nya itu ada di sini default permit untuk mengizinkan traffic dari zone trust ke zone trust. Kemudian ada default permit atau mengizinkan traffic dari trust ke untrust. Kita hapus saja, kita akan buat dari awal. Oke. Ini zone-nya juga kita hapus. Yang Junos host ini itu karena sistem defined, jadi dia nggak bisa dihapus. Dia bisa dikonfigurasi tapi nggak bisa dihapus. Jadi yang bisa kita hapus itu hanya dua ini, trust dan untrust. Kita coba tambahkan baru. Nah, di sini itu harusnya muncul daftar interface yang sudah ada IP-nya. Ini muncul ya. Contoh di sini lokal. Saya mau bikin zone lokal yang warna hijau ini. Deskripsinya opsional, bisa diisi bisa tidak. Type-nya itu security. Kemudian interface-nya, di sini kita pilih anggotanya interface mana saja. Itu interface gigabit 1 dan gigabit 2. Kita klik gigabit 1, kita klik tanda panah ke kanan ini. Demikian pula untuk gigabit 2. Kalau sudah sebentar, ada dua lagi, yaitu tab host inbound traffic. Di sini ada dua tab, yang zone dan yang interface. Nah, jadi di host inbound traffic ini kita menentukan traffic apa saja yang boleh lewat atau boleh melalui interface atau zone tadi. Kita mau bikin yang di bagian zone ini, kita mau mengatur bahwa semua protokol boleh lewat interface yang masuk jadi anggota zone lokal ini. Kita pilih yang protokol all, artinya semua protokol diizinkan, semua service juga diizinkan. Selain berdasarkan zone, kita juga bisa mengatur traffic yang diizinkan berdasarkan interface. Caranya kita tinggal pilih yang tab host inbound traffic interface ini. Nah, di sini kita pilih interface-nya, misal gigabit 1. Yang gigabit 1 ini dia mengarah ke server. Kita coba hanya izinkan SSH dan ping. SSH mana? Oke. Ini untuk menambahkannya itu klik yang tanda panah ke kanan. Kalau untuk menghapusnya kita klik yang panah ke kiri. Oke ya, gigabit 1 kita pilih service ping dan SSH. Gigabit 2 kita pilih all. Jadi semua traffic boleh lewat di interface gigabit 2. Oke, selanjutnya kita buat yang internet zone. Tipenya security, anggota interface-nya adalah gigabit Ethernet 0. Kita izinkan traffic yang lewat itu service HTTP, kemudian SSH, satu lagi ping. Oke, ini dia. Jadi yang boleh lewat ke internet itu cuma traffic nih. Ini host inbound trafficnya kita biarkan kosong saja. Sekarang kita coba commit. Oke, commit sukses. Kita konfigurasi IP di server lokal. Kita konfigurasi IP-nya 10 ya 10 prefix 24, gateway-nya
10.10.1. Oke. Gateway 4. Oh, tentunya seperti ini harusnya. Oke. Ya. Kita coba jalankan service web di sini. Oke, di sini ada service SSH web yang aktif ya. Ini sama 3306 MySQL mungkin. Oke, kita langsung ke internet aja dulu. Ini IP-nya 888. Gateway-nya 88.1. Oke, di sini juga harusnya sama. Ada SSH dan juga webnya belum aktif. Service C2 start. Oke, jadi ada SSH dan web ya. Untuk kliennya kita konfigurasi IP-nya juga. Lewat GUI-nya saja. Satu 192.168 1.2 255.255.0. Oke, benar kan? Ya. Nah, ini kalau kita sudah, tadi kan interface-nya sudah di-assign ke zone ya. Kita lihat di interface. Kita lihat di sini semua interface sudah menjadi anggota zone-nya masing-masing. Tetapi kita masih belum bisa menghubungkan antar host di sini. Misal klien itu masih belum bisa menghubungi server lokal, misalnya ini 10.10.10. Ini masih gagal ya. Kalau ngeping ke VSRX coba. Sudah berhasil. Dari sini 10.10.10. Oke, juga sudah. Kalau sesama jaringan itu masih bisa, tetapi kalau keluar itu masih belum bisa. Meskipun di sini itu sudah ada route-nya ya, sudah ada routingnya. Jadi permasalahannya bukan ada di routing, tetapi ada di firewall ini. Karena VSRX itu secara defaultnya dia tidak mengizinkan traffic dari manapun. Kita harus mengizinkannya di security policy atau rules ini. Nah, sekarang kita coba buat security policy-nya untuk mengizinkan traffic dari zona lokal atau local zone ke sesama local zone. Jadi dari klien ke server nanti harusnya bisa server lokal ya. Kalau server internet kita buatnya nanti saja. Di video ini kita buat yang dari local zone ke local zone. Oke, ada di menu configure, security services, security policy, dan rules ini. Oke, kita tambah baru. Namanya bebas, tapi kalau bisa yang informatif. Contoh di sini permit lokal to lokal. Sortnya itu zone-nya lokal. Addressnya kita biarkan any saja dulu. Destination-nya lokal. Address-nya any. Dynamic application kita pilih yang non ya, seperti ini. Oke, non. Service-nya kita kasih any, URL kategori non. Oke, seperti ini. Kemudian di advanced security-nya, rule-nya kita
rule actionnya kita pilih permit, sisanya biarkan default. Kalau sudah oke, kita commit coba. Oke, sukses. Sekarang kita coba ping dari client ke 10.10. Nah, di sini berhasil ya. Tapi kalau ke internet itu masih belum bisa. Kita harus bikin rule policy yang sama seperti ini untuk mengizinkan dari lokal ke internet. Kita akan membuatnya di video berikutnya.